Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat dan walafiat. Jamaah Yarsi TV yang dimuliakan, hari ini saya akan memberikan kajian mengenai bagaimana cara kita melakukan pencegahan dan perawatan bau mulut saat berpuasa dari bidang kedokteran gigi. Beberapa hal bisa terjadi saat kita melakukan ibadah puasa, terutama saat kita menahan haus dan lapar. Mungkin bau mulut yang terasa akan bisa lebih menyengat. Beberapa ulama mengatakan bahwa bau mulut yang dipandang oleh manusia sebagai bau yang kurang sedap justru dipandang oleh Allah sebagai suatu keutamaan. Rasulullah SAW bersabda, "Walakulufu fumiso imi atyabu indaullahi mirrihil miski." Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Namun, dari hadis tersebut, ada beberapa orang yang mungkin salah memaknai, karena disebutkan bahwa bau mulut orang berpuasa lebih wangi. Namun orang-orang tersebut mengira bahwa patokannya adalah semakin bau mulutnya, maka ibadahnya semakin baik, sehingga tidak perlu untuk membersihkan mulutnya saat berpuasa. Padahal yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saat orang tersebut melakukan ibadah puasa, pujian dan ridho dari Allah terhadap orang yang berpuasa. Beberapa pertanyaan sering muncul. Apakah sebenarnya bau mulut tersebut? Di bidang kedokteran gigi, bau mulut sering kita sebut istilahnya adalah halitosis. Dan perlu kita ketahui beberapa hal menjadi penyebab dari bau mulut. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan cara-cara untuk pencegahan dan merawat bau mulut tersebut. Pertama, apa yang dimaksud dengan bau mulut atau istilah halitosis tersebut? Semua pancaran bau yang tidak sedap dari nafas dan juga bau yang mungkin bisa timbul dari dalam rongga mulut itu sendiri atau beberapa penyakit yang bisa terjadi pada orang tersebut. Bau yang terasa seperti bau buah-buahan yang mungkin terasa busuk atau mungkin memang bau busuk yang lebih menyengat atau bau-bau seperti aroma dari urin atau amoniak. Sebagai seorang dokter gigi, tentunya perlu mengenali apakah bau mulut yang dirasakan pada orang tersebut atau pasien yang datang ke klinik memang ada baunya atau mungkin bau yang ringan atau bahkan memang bau yang menyengat. Perlu kita ketahui dan sadari, untuk penyebab bau mulut bisa terjadi dari beberapa faktor. Di antaranya adalah obat-obatan atau makanan yang kita konsumsi. Semakin beraroma makanan tersebut, maka bau mulut akan lebih mudah terjadi. Kemudian, untuk orang-orang yang juga memiliki beberapa penyakit pada tubuhnya, bisa berpotensi menyebabkan bau mulut. Sedangkan dari sisi kondisi rongga mulut yang mungkin memiliki kebersihan yang kurang baik, seperti yang disebabkan oleh sisa makanan yang terjebak dan mungkin tidak dibersihkan dengan baik di antara sela-sela gigi juga bisa menyebabkan penyakit yang terjadi pada radang gusi, kemudian sariawan yang juga mungkin sering terjadi, mulut yang terasa kering, gigi yang berlubang dan tidak segera dirawat atau ditambal juga bisa menyebabkan bau mulut tersebut. Pada orang-orang yang juga memiliki keganasan di rongga mulutnya juga bisa berpotensi menyebabkan bau mulut yang lebih hebat lagi. Karang gigi atau kalkulus yang mungkin tidak pernah dibersihkan ke dokter gigi juga bisa berpotensi. Kemudian juga pada pengguna gigi tiruan yang mungkin tidak pernah melepaskan atau mungkin tidak pernah membersihkan gigi tiruannya juga bisa berpotensi. Serta tumpatan gigi atau tambalan gigi yang sudah rusak atau sudah lepas dan belum diperbaiki juga bisa berpotensi. Bagaimanakah kondisi rongga mulut kita selama berpuasa? Dari tinjauan medis disebutkan bahwa air liur atau saliva di rongga mulut kita selama berpuasa sejumlah elektrolit menurun dan juga laju alirnya juga akan lebih menurun, terutama pada orang-orang yang mungkin jarang mengkonsumsi air putih secara teratur.
dan pada orang-orang yang juga mungkin tidak membersihkan rongga mulutnya dengan teratur. Sehingga diharapkan nantinya saat berpuasa kita tetap melakukan hidrasi atau mengkonsumsi air putih dengan baik. Untuk mencegah bau mulut itu terjadi, ada beberapa hal yang disarankan oleh dokter gigi. Kita bisa melakukan pendekatan secara mekanik dan juga secara kimiawi menggunakan obat kumur. Tentu saja, nomor 1, menyikat gigi dengan teratur dengan teknik yang sesuai itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mencegah bau mulut. Menyikat permukaan lidah yang mungkin belum menjadi kebiasaan yang baik juga sebaiknya dilakukan, terutama pada punggung lidah di bagian sela-selanya. Kemudian juga kebiasaan lain yang bisa dilakukan adalah menggunakan benang gigi pada sela-sela gigi yang bisa dilakukan 2 kali sehari. Penggunaan obat kumur sendiri dari sisi medis bisa dilakukan dengan beberapa jenis. Namun yang harus diingat adalah indikasi medis untuk penggunaan obat kumur tersebut harus berdasarkan arahan dari dokter gigi dan merupakan hal yang harus rutin dilakukan. Bagaimana kalau di masa pandemi ini? Di saat seseorang yang mungkin belum bisa mendatangi seorang dokter gigi atau terlalu jauh dari klinik gigi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri atau self-assessment. Di antaranya, lakukan katupan tangan di bagian mulut dan hidung dan hembuskan nafas dari mulut. Coba sadari apakah memang ada aroma yang kurang baik yang tercium dari aroma tersebut. Bisa juga dengan menggunakan metode menjilat bagian dalam dari lengan, lalu biarkan kekering selama beberapa saat dan juga sama rasakan apakah memang ada aroma yang kurang baik. Atau kita bisa menggunakan sendok atau stik kayu yang bersih dan kita lakukan usapan atau pengerokan secara ringan, halus, dan kita rasakan juga apakah memang ada aroma yang kurang baik. Atau kita juga bisa bertanya kepada orang terdekat di rumah kita atau keluarga kita, apakah mereka memang mencium ada aroma yang kurang sedap dari nafas kita. Selama berpuasa, tentunya bau mulut bisa kita cegah. Berikut adalah tips untuk mencegah bau mulut. Yang pertama, sikat gigi dan sikat permukaan punggung lidah secara teratur dengan teknik yang sesuai. Untuk anak-anak, didampingi oleh orang tua merupakan suatu hal yang sangat penting. Lalu kemudian kita juga bisa menggunakan benang gigi untuk membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi. Berkumur dengan obat kumur yang sesuai juga bisa kita lakukan. Namun jangan lupa, indikasi medis tetap harus diperhatikan. Lalu saat berpuasa, kita yakin dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan gizi seimbang, perbanyak serat dari makanan dan juga hindari makanan yang memiliki rasa dan aroma yang kuat. Lalu yang sangat penting lagi adalah minum air putih yang cukup. Hidrasi yang sangat baik saat kita melakukan sahur, berbuka puasa, dan sebelum tidur malam setelah menjalankan ibadah sholat tarawih merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan jangan lupa juga kunjungi dokter gigi Anda untuk melakukan pemeriksaan rongga mulut secara rutin dan teratur. Sebagai penutup, meskipun bau mulut bisa terjadi, namun yang harus kita ingat bahwa jangan malas untuk membersihkan rongga mulut secara teratur. Karena jika tidak kita cegah, bau mulut dapat mengganggu orang di sekitar kita dan juga mendatangkan hal yang tidak baik. Demikian kajian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.